Indikasi kecurangan dalam Pilpres oleh Presiden Joko Widodo kian meresahkan. Solusi tepat untuk mencegah kecurangan itu adalah memakzulkan Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai presiden. Wacana pemakzulan terhadap presiden dinilai sebagai aksi reaksi terhadap dinamika politik ketika pemimpin di bawah pengawasan rakyat. Ya sebenarnya kalau pemimpin itu mampu menjadi payung bagi seluruh rakyat Indonesia, pemimpin bersikap adil, pemimpin menggunakan kekuasaan dengan sebaik-baiknya, pemimpin menyadari bahwa kekuasaan itu sementara karena diperoleh melalui dukungan seluruh rakyat Indonesia, gerakan itu nggak perlu. Jadi gerakan itu merupakan suatu bentuk aksi reaksi. Namun wacana pemakzulan justru dikritik sebagai agenda rakyat yang tidak produktif. Jangan ada agenda-agenda lain yang menurut saya tidak produktif lah seperti itu. Tidak produktif bagi masyarakat dan tidak produktif bagi pemerintah. Bahkan, wacana pemakzulan dianggap sebagai upaya mengalihkan perhatian yang timbul dari ketakutan akan kekalahan dalam kontestasi. Jadi nggak usah takut dulu, itu loh. Jadi berjuang aja, masing-masing pendukung paslon memenangkan paslonnya. Benarkah pemakzulan murni aspirasi publik atau sebuah gimmick politik? Halo, selamat malam pemirsa. Wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo mencuat usai 22 tokoh dari Petisi 100 bertemu dengan Menko Polhukam plus Cawapres Mahfud MD. Wacana pemakzulan muncul lantaran kian menguatnya sinyalemen cawe-cawe presiden dalam Pilpres yang akan digelar 29 hari lagi. Inisiator Petisi 100, Faisal Asgaf, mengklaim Mahfud MD merestui pemakzulan Jokowi. Sementara pakar hukum tata negara sekaligus adalah ketum partai pengusung dari Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menilai gerakan pemakzulan ini inkonstitusional. Benarkah desakan pemakzulan Jokowi hanya sebuah pengalihan perhatian di masa kampanye ini? Apakah memang pemilu terancam curang lantaran adanya cawe-cawe presiden? Inilah panggung demokrasi, gonjang-ganjing pemakzulan, pemilu terancam curang. Bersama saya, Afiani Malik. Baik, bersama saya perkenalkan para narasumber yang sudah bersama saya di studio Metro TV. Di sebelah kiri saya ada pakar hukum tata negara, Mbak Bivitri Susanti. Mbak Bivitri, halo, selamat malam. Lalu ada juga juru bicara TKN Prabowo Gibran, Valdo Maldini. Valdo, selamat malam. Malam, Mbak Afiani, malam semuanya. Lalu ada Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden Uce Gustaf Pati. Bang Uce, selamat malam. Malam. Dan di sebelah kanan saya ada kritikus politik Faisal Asgaf. Bang Faisal, halo, selamat malam. Dan juga juru bicara Timnas Amin, Angga Putra Fidrian. Mas Angga, halo, selamat malam. Kami masih menantikan kehadiran dari juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Masinton Pasaribu. Dan untuk memeriahkan suasana, hadir pula rekan-rekan mahasiswa. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Esa Unggul. Baik. Bintangnya ada di Mas Faisal, jadi saya akan tanya dulu, ini dari mana nih Anda ngeklaim bahwa Menko Polhukam merestui pemakzulan? Sementara kayaknya tadi kami putarkan banyak juga yang melihat bahwa wacana ini wacana yang tidak produktif, pengalihan isu dan lain-lain. Silakan Bang Faisal. Ya, pertama saya mau menegaskan saya inisiator aja, bukan petisi 100. Dan suara tentang isu pemakzulan ini sudah banyak yang bersuara. Termasuk Jimli Asidik itu pada 14 November 2003 mengatakan banyak alasan untuk memakzulkan Jokowi. Itu menyebar di seluruh media. Jadi kalau hari ini Jimli... Hari ini bilangnya beda, katanya itu wacana dari pihak yang takut kalah. Ya mungkin kalau semakin dekat kepada kekuasaan, pandangannya akan mendukung penguasa. Tapi kalau Pak Jimli itu mungkin jauh dari halaman kekuasaan, dia akan konsisten dengan pernyataan dia pada bulan November. Kalimat yang sangat tegas itu ditangkap oleh publik. Jimli mengatakan banyak alasan untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Itu salah satu yang mengusulkan pemakzulan. Ya. Kemudian apakah Pak Mahfud itu merestui pemakzulan? Ketika saya menginisiasi pertemuan Pak Mahfud dengan tokoh-tokoh oposisi, itu sudah otomatis di sana kan ada kontraksi. Menko Polhukam yang mestinya menjaga marwah kekuasaan karena kebetulan membuka Satgas
kecurangan pemilu, bertemu dengan tokoh-tokoh oposisi yang cemas terhadap masalah pemilu, kemudian berbincang di dalam forum itu. Jadi saya selalu ulang-ulang ke semua media, ini pembicaraan yang banyak tentang kecurangan negara, kecurangan politik, tentang hiruk-pikuk demokrasi, dan isu pemakzulan itu hanya muncul satu komentar saja. Tapi kemudian itu bergulir. Saya sendiri bingung. Berterima kasih dan banyak orang-orang di lingkaran istana semakin sensitif untuk bereaksi terhadap isu pemakzulan. Padahal ini bukan sesuatu yang baru, sangat lama, sangat panjang, dan mungkin karena peristiwa itu terjadi di kantor Menko Polhukam, tidak lazim, sehingga menimbulkan ledakan di ruang publik. Jangan-jangan bikin ledakan Mahfud MD-nya bukan Faisal Assegafnya. Saya tidak mau menuduh, tetapi ketika pertemuan oposisi, tokoh-tokoh oposisi dengan pihak otoritas pemerintah yaitu Menko Polhukam, itu kan terlihat. Ada isyarat di sana, tersirat di sana, makna di sana. Ada kecemasan yang sama soal cawe politik, cawe-cawe. Iya kan? Sehingga kata penegasan merestui itu adalah tafsir terhadap dinamika atau peristiwa yang terjadi. Meskipun Pak Mahfud mengatakan bahwa itu urusan DPR dan partai soal pemakzulan, bukan urusan Menko Polhukam. Saya mau mengatakan begini. Para pakar hukum tata negara, para pakar hukum, kelompok pengamat, silakan saja mereka mengomentari. Cuma saya mau berikan pesan bahwa ketika mekanisme politik di DPR itu mengalami kebuntuan, kemudian ada peristiwa tokoh-tokoh oposisi bertemu dengan Menko Polhukam yang sama-sama cemas terhadap situasi jelang pemilihan presiden. Maka harus disimpulkan bahwa isu pemakzulan ini menjadi sensitif karena lembaga-lembaga yang mesti bekerja menampung hak rakyat di dalam penggunaan konstitusi ini menjadi mandek, dan kemudian ini mengalir di luar kebiasaan hukum tata negara, di sistem yang ada. Oleh sebab itu, menurut saya, apapun pro kontra yang hari ini terjadi, baik yang semakin banyak mendukung pemakzulan maupun menolak istana memobilisasi opini untuk menolak pemakzulan, saya menyampaikan terima kasih karena terjadi sosialisasi. Semua jadi membicarakan itu. Karena ini sama dengan peristiwa tahun 98 jelang jatuhnya Soeharto. Orang semua kemudian menemukan satu kata yang disebut reformasi. Maka orang rame-rame mengatakan reformasi, reformasi. Petani mengatakan reformasi turunkan Soeharto karena haknya dirampas. Petani demikian, rakyat jelata, mahasiswa, semua turun. Di kondisi hari ini Anda yakin pemakzulan akan memiliki gaung seperti dulu reformasi? Kata pemakzulan ini menyatukan semua orang, baik pro maupun kontra. Yang menyaksikan berdiri menentang pemakzulan adalah Presiden Jokowi dan keluarganya. Jadi pemakzulan telah memasuki orbit gerakan moral yang tidak peduli dengan kajian-kajian hukum tata negara, yang tidak ada peduli dengan pendapat Jimli, Yusril dan lain-lain, karena rakyat sudah muak dengan elit. Rakyat ingin menuntut keadilan mereka karena ada banyak kebijakan negara, ada banyak peristiwa-peristiwa hukum yang menindas rakyat, dan berdiri di puncak kekuasaan itu adalah hanya 5 orang, Jokowi, istrinya, Gibran, Kaisang, dan adik ipar presiden. Maka pemakzulan ini adalah perlawanan moral. Apakah nanti bergulir masuk ke dalam sistem bernegara, ditampung oleh DPR, silakan saja. Apakah mau ditampung oleh istana dalam pandangan mereka menolak, silakan aja. Rakyat sudah tidak peduli. Baik. Sebelum saya minta komentar yang lain, sudah hadir di sini Bang Masinton, silakan Bang Masinton bergabung bersama kami, kita beri aplaus. Masinton Pasaribu, jubir TPN Ganjar Mahfud. Mungkin tadi sudah dengar sedikit ya penjelasan dari Mas Faisal. Saya langsung minta tanggapan dari Bang Uce dulu. Bang Uce, silakan Anda tanggapi yang tadi disampaikan alasan argumentasi yang disampaikan oleh Bang Faisal soal bahwa pemakzulan ini akan memiliki daya gedor dan daya gaung yang lebih luas di masyarakat. Ya, isu pemakzulan itu sebenarnya hal-hal yang normal dalam negara demokrasi. Boleh-boleh saja. Sama seperti pada waktu kami bicara 3 periode, hal-hal yang wajar aja kok dalam negara demokrasi. Bung Faisal punya argumen bahwa rakyat sudah jenuh, bisa diterima 25-24%. Sisanya sangat puas pada pemerintah ini. Jadi argumen apapun yang dilontarkan, kita bicara soal suara masyarakat adalah suara Tuhan.
ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah yang ada, terhadap Pak Jokowi ini luar biasa. Itu bukti sahih. Apakah masyarakat bisa menerima sikap dan tindakan Pak Jokowi selama ini? Dan ternyata masyarakat merasa nyaman kok. Ya. Jadi untuk saya, Anda silakan. memaknai wacana pemakzulan yang didorong rekan-rekan petisi 100 ini apa? Apa ya? Untuk saya seperti tindakan putus asa. Kenapa Anda bilang itu tindakan putus asa? Ya, ada beberapa pengamat yang menyampaikan bahwa ini kan begitu kuatnya kekuasaan Pak Jokowi menjelang akhir masa jabatannya. Begitu berpengaruhnya beliau menjelang akhir masa jabatannya. Ini menjadi anomali. Jadi bagaimana mendelegitimasi pamor presiden yang begitu tinggi, sebenarnya cara-caranya ya seperti ini. Tapi sah-sah saja kok di negara demokrasi. Oke, jadi tidak ada masalah. Silakan Nggak ada saja, masalah. itu hak Tidak. bagi masyarakat. Selama itu dijalankan sesuai koridor hukum. Sekali lagi ini adalah negara demokrasi. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Mbak Bivitri. Dua argumentasi kita dengarkan. Satu mengatakan bahwa banyak pihak yang merasa cawe-cawe presiden, terutama kalau mengutip statement dari Mas Faisal, pemerintah Jokowi melakukan praktik kekuasaan yang korup dan berwatak dinasti politik. Tapi satu sisi, Bu Cia katakan bahwa puas kok tinggi angkanya rating approval untuk Pak Jokowi. Apakah kemudian pemakzulan ini bisa berjalan atau bergulir atau memang tanpa dasar? Jadi pemakzulan itu kan bisa kita maknanya di dua hal ya. Yang pertama itu tadi sebagai sebuah wacana, tadi kan disamaratakan dengan reformasi dan lain sebagainya. Tapi memang sebenarnya pemakzulan itu adalah mekanisme ketatanegaraan yang ada dalam Undang-Undang Dasar kita. Kalau kita lihat pasal 7A, 7B tuh Undang-Undang Dasar, itu memang mengatur soal pemakzulan ini. Masalah bisa atau tidaknya, saya kira kita akan melihat lagi konstelasi politik. Tapi memang sekarang ini wacana ini bisa naik lagi justru karena koalisi sedang berubah total. Kita mesti ingat dari tahun 2019 paling tidak, DPR sudah tidak pernah lagi menjalankan fungsi pengawasannya yang sifatnya institusional. Kecuali yang raker-raker ya baiklah begitu ya. Tapi yang institusional kan interpelasi, angket, menyatakan pendapat itu sama sekali nggak ada. Hak-hak itu tidak pernah berjalan. Tidak pernah berjalan. Jadi sekarang begitu konstelasi berubah, Jokowi sudah berubah dan koalisinya juga pecah total begitu ya, langsung ada konfigurasi politik yang baru. Wacana pengawasan ini jadi muncul lagi dan muncul dengan wacananya yang optimal ya, yaitu pemakzulan, bukan sekedar interpelasi angket lagi. Kalau saya sih melihat ini sebagai cara yang baik untuk melakukan pengawasan, untuk melakukan kritik terhadap pemerintah. Kalau kita masalah ini apakah mencerminkan kepentingan kehendak masyarakat atau tidak, ya kita bisa berdebat ya, karena kan kita tidak punya mekanisme referendum. Tapi secara anekdotal kita bisa memotret bahwa memang ada ketidakpuasan masyarakat itu satu ya, soal IKN, soal cipta kerja, tapi juga ada kecurangan-kecurangan dalam pemilu yang sudah terdeteksi tapi masih saja diperdebatkan aspek hukumnya. Jadi nggak jadi diperdebatkan misalnya apakah bagi-bagi susu itu pakai kaos kampanye atau tidak, hal-hal yang sifatnya terlalu kaku secara hukum, jadi masyarakat tidak punya saluran untuk bilang ini salah, ini benar, karena kalau kita bicara etik ya dibalasnya dengan ndasmu etik gitu kan. Jadi benar-benar nggak ada saluran. Jadi kalau saya melihat ini sebagai suatu cara yang baik sebenarnya untuk melakukan pengawasan. Tapi masalah bisa atau tidaknya secara Undang-Undang Dasar, nah itu kita masih bisa perbincangkan panjang karena DPR harus mengajukan dulu. DPR kemudian harus membawanya ke MK. MK kemudian harus membawanya lagi ke DPR untuk mengadakan sidang MPR yang harus quorum 2/3 dan disetujui 2/3. Jadi secara prosedural itu masih sangat panjang. Oke, baik. Kita harus jeda. Nanti saya minta tanggapan dari masing-masing paslon. Pakar Hukum Tata Negara Yusri Iza Mahendra menilai wacana pemakzulan Jokowi hanya sebuah keramaian belaka karena pemakzulan sudah diatur mekanismenya dalam Undang-Undang 1945. Yusril justru menanyakan wacana angket yang sempat disampaikan oleh politisi PDIP Masinton Pasaribu yang orangnya hadir saat di sini. Menurutnya bisa berujung pada pemakzulan. Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami.
pemakzulan itu kan dasarnya pasal 7B dari Undang-Undang Dasar 45. Kalau presiden itu melakukan pengkhianatan terhadap negara, melakukan korupsi, melakukan perbuatan tercela dan lain-lain, tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden. Nah, sementara itu kan tidak diuraikan dengan jelas apa sih yang dilanggar oleh Pak Jokowi terhadap pasal 7B itu, dan 100 orang yang menandatangani petisi supaya Pak Jokowi makzul itu kan kemarin bertemu dengan Pak Mahfud MD. Ya, saya sependapat dengan Pak Mahfud bahwa isu pemakzulan itu bukan urusannya Menko Polhukam, ya. Itu urusannya DPR sebenarnya. Lebih baik mereka datang ke DPR dan lihat apa reaksi dari fraksi-fraksi DPR, apakah mau merespon adanya pemakzulan ini atau tidak. Ya. Baik, langsung saja kita tanya ke Bang Masinton yang sempat waktu itu mengusulkan adanya hak angket. Ujungnya pemakzulan. Ini kan arahnya ke DPR dulu. PDIP gimana Bang Masinton? Tidak melulu hak angket itu berujung pada proses pemakzulan. Saya periode lalu 2 inisiatif yang saya usulkan sebagai hak angket tidak berujung pada pemakzulan presiden, tapi secara kelembagaan. Nah, proses pemakzulan itu kalau secara prosedur yang disampaikan oleh Mbak Fitri dan juga Prof. Yusril tadi memang diatur secara prosedural formal. Nah, ada mekanisme lain, kan gitu ya. Kalau tadi prosedur formal melalui kelembagaan negara. Apakah proses pemakzulan impeachment itu juga berujung pada pemberhentian? Tidak selalu. Di Amerika kita lihat 2019 Trump dan 2021 Trump itu diimpeach 2 kali. Disetujui oleh DPR 2 kali itu. Dan dua-duanya tidak disetujui oleh Senat. Karena tahapannya begitu kan. Kalau di kita DPR, kemudian MPR, kemudian ke MK. Nah jadi menurut saya proses apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi ya, petisi 100, nah itu menyampaikan sebuah aspirasi melihat kondisi bangsa yang menurut saya ya sebagai sebuah aspirasi ya gitu ya. Semua kita melihat umpama situasi hari ini terutama pasca putusan MK, apapun itu puncak gunung esnya itu ada di MK. Bagaimana pelanggaran etika tadi itu. Nah, sehingga ketika muncul semua persoalan ini ya di hulunya itu di MK. Etik publik yang dilanggar di sana. Gitu loh. Kalau etika itu kan universal, tapi ini etika yang secara publik ya, yang seharusnya dalam kenegaraan kita menjaga etika itu. Nah, dari positioningnya Ganjar Mahfud melihat ini gimana, Bang? Ya tentu ya kita melihat apa yang aspirasi yang disampaikan tadi. Kalau proses umpama dalam proses pergantian secara menurunkan Pak saya presiden contohnya ya, itu melalui people power. Ada beberapa tahapan, jadi kita nggak perlu sebenarnya memperdebatkan sebagai sebuah aspirasi tadi. Ya. Proses impeachment, ya pemakzulan itu melalui prosedural formal, diatur dalam Undang-Undang Dasar kita 7A pasal 7A 7B. Ya. Tahapan-tahapannya. Kemudian ya itu berproses nih. DPR ke MPR, MPR ke MK. Menurut Abang DPR akan memproses ini nggak sih Bang? Nah kemudian ada kan di DPR nih. Ada kekuatan lain, ya kekuatan rakyat yaitu people power. Yang bisa seketika memecat dan memberhentikan presiden tuh. Dengan didudukin istana, didudukin gedung DPR gitu ya. Itu people power Pak, ya Bu Mbak. Nah jadi proses dimanapun proses pemakzulan apa segala macam itu muncul dari keresahan rakyat, keresahan masyarakat, sehingga muncullah ide, usulan gitu, karena muak. Nah saya siang tadi kita teman-teman aktivis lintas generasi menghadiri malapetaka 15 Januari, Malari, di mana kita mengingat sejarah 50 tahun lalu itu penentangan terhadap kekuasaan ya yang semena-mena, kekuasaan yang menjadi kaki tangan modal asing. Nah itu sehingga melahirkan perlawanan-perlawanan dan pemberontakan dari aktivis mahasiswa pada saat itu yang menentang kekuasaan yang semena-mena.
Menurut Bang Nah, Masinton kemudian ini ketika akan tahun bergulir nggak di 98, DPR, Bang? apa? Ini akan bergulir nggak sih di DPR? Akan disambut oleh DPR nggak sih wacana yang didorong oleh teman-teman petisi Ini 100 DPR masih baru mulai besok bersidang kembali, bukan masa sidang. Dan fokus DPR sekarang juga rata-rata semua mencalonkan. Jadi energinya masih ke kampanye, sana. jadi nggak ke sana. Iya, Jadi nggak tapi ke sebagai bahas sebuah usulan, aspirasi, nah tentu DPR menerima dan mendengar itu. Oke, baik, Seperti baik. itu. Saya ke Valdo dulu. Valdo, ini saya minta tanggapan Anda. Tim dari TKN Prabowo, Juri Ardiantoro mengatakan isu pemakzulan ini sebenarnya adalah manuver politik untuk ganggu kemenangan Prabowo. Anda setuju bahwa memang isu ini digaungkan lebih bobotnya muatan politik untuk mengganggu kemenangan dari paslon yang Anda dukung? Iya, karena memang momen hadirnya isu ini, walaupun saya tahu Pak Marwan, saya kenal baik dengan Bang Faisal sejak mahasiswa juga menjadi orang-orang yang saya bertanya lah gitu, terutama Pak Marwan Batubara ya. Dan memang orang-orang yang ya tadi kita hormati aspirasinya dan kala itu menjadi inspirasi saya juga sampai hari ini tentunya. Ya. Dan memang karena di momen elektoral yang tinggal H-30 hari ini, tentu kan kita dalam perspektif calon ya, karena kan kita salah satu kandidat tim yang sedang berupaya keras gitu ya. Dan Mas Gibran juga masih calon wakil presiden, bukan wakil presiden yang udah dipilih dan ditunjuk oleh Pak Jokowi yang baru saya bisa bilang itu politik dinasti. Beliau masih calon dan masih bertarung. Dan orang ada yang bilang tapi proses pencalonannya yang disinggung proses oleh pencalonan Bang yang sudah terjadi dan ada proses hukum itu kan memang pada prinsipnya kaku gitu loh Mbak. Makanya dalam artinya mereka hadir untuk mengadili dan memang prosesnya sudah terjadi. Ada ketua MK yang diturunkan dan sebagainya. Dan sudah terjadi kan. Dan kita sedang menghadapi proses di mana kita pengen membuat kemenangan itu nyata di depan kita untuk Prabowo Gibran. Nah persoalannya ketika isu ini hadir dan kita juga merasa bahwa Pak Jokowi adalah inspirasi kita, calon 02, kita berada dalam gerbong yang ya bisa dibilang koalisi yang dibilang oleh Pak Erlangga Hartarto di DPR ya juga banyak yang sebenarnya adalah partai pendukung Pak Jokowi gitu kan. Selain PKB yang loncat duluan dan Nasdem ya kan. Dan oleh karena itu saya kira. Tapi PDIP nggak loncat ya kalau menurut kamu ya? PDIP nggak loncat. Kita tanya Bang Masinton. Menurut kamu nggak lah ya? Tapi gini Mbak Afi, ini juga menjadi sebuah kritikan juga buat kita gitu melihat bagaimana dinamika di parlemen hari ini. Bukan mengkritik Bang Masinton ya. Mungkin teman-temannya Bang Masinton saya bisa bilang gitu bahwa ya tidak berakar kuat sama rakyat yang saya kira nggak mungkin Bang Faisal nggak bisa ngakses DPR gitu. Apalagi udah bisa ngakses Menko Polhukam. Tapi terlepas dari itu kita dari Prabowo Gibran tentu berharap betul karena waktu tinggal H-30 hari untuk jelang pencoblosan 14 hari. Mudah-mudahan apapun dinamika yang terjadi. Dan saya kira isu pemakzulan ini mungkin setelah election pun Pak Jokowi masih presiden juga kan. Tentunya ya ini juga akan bisa terus bergulir kan. Tapi yang jelas kita memang pengen fokus ya untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Mudah-mudahan bisa sekali putaran gitu. Tapi kalaupun 2 kali putaran bismillah kita hadapi. Nah jadinya maksudnya. Yakin masuk lah ya? Apa? Yakin masuk lah ya? Ya kita kan juga melihat bagaimana proses angka di pemerintahan Jokowi puas 70-an%. Kita juga melihat survei yang juga terjadi. Kita termasuk yang percaya itu. Tapi kita tidak ingin berpangku tangan, berleha-leha, santai-santai. Dan ngerasa kita udah menang. Jadi mohon banget guys. Semangat untuk pemilu. Biar mohon banget tuh jangan dorong isu inilah gitu. Sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah. Tapi ya itu kita tetap akan fokus untuk election. Oke, baik. Kita harus jeda. Nanti minta tanggapan dari Mbak Fitri mau menanggapi Bang Faisal juga. Saya juga tunggu tanggapan dari tim Amin. Mas Angga jangan lupa. Oke, kita harus jeda. Pemirsa, usai jeda akan ke pemakzulan presiden benar-benar terjadi. Ya, bersama pengamat politik Saiful Munjadi menilai pemilu yang jujur dan adil bisa saja terjadi asalkan Presiden Jokowi harus dimakzulkan. Pemakzulan itu untuk memberikan informasi yang bagus kepada publik bahwa orang yang dekat dengan Jokowi tidak layak untuk dipilih. Menurut Saiful, selama ini juga telah terjadi penyimpangan masif terhadap kekuasaan yang dipegang oleh Presiden Jokowi. Harapan saya adalah harus dilakukan proses pemakzulan terhadap Pak Jokowi. Ada orang yang bilang, berbahaya pemakzulan itu. Bisa chaos, bisa teman-temannya Pak Gatot ambil alih secara tidak demokratis, terusnya seperti itu.
saya sebutnya proses pemakzulan. Bisa jadi sampai Oktober tahun depan, bukan tahun depan ya, tahun ini, Oktober tahun ini, ketika tanggal 20, ketika Pak Jokowi selesai jadi presiden, mungkin proses pemakzulan itu belum selesai. Oke? Tapi harus dilakukan itu, karena itu akan memberikan informasi yang bagus kepada publik, bahwa orang yang dekat dengan Jokowi, yang didukung Jokowi nggak layak untuk dipilih. Itu prosesnya yang sangat penting. Bahwa kemudian nanti sampai Pak Jokowi turun, pemakzulan belum selesai, tidak apa-apa. Kalau ditemukan aspek-aspek kriminal, Pak Jokowi sudah berhentikan pasti dimasukkan. Ya, baik, kita lanjutkan. Mas Angga, dari Timnas Amin, bagaimana melihat wacana pemakzulan ini? Iya, kalau kita sih melihatnya ini adalah proses demokrasi. Kita sendiri tidak terlibat dalam proses pemakzulan ini gitu ya. Memang ada beberapa yang jadi bagian dari timnas. Tapi kita tidak terlibat secara aktif dalam proses ini karena kita melihat ya ini aspirasi publik gitu. Siapapun terlibat boleh ikut dalam proses pemakzulan ini, mau ikut di petisi 100 atau mendukung di yang lain. Karena kan sebenarnya dalam konteks wacana publik, pemakzulan ini sudah digagas atau dimulai juga dari beberapa speech-nya Saifullah Fatah yang secara jelas bilang bahwa ada beberapa pelanggaran-pelanggaran, baik itu etik dan segala macamnya gitu ya, kaitan sama kepemimpinan Pak Presiden Jokowi gitu. Tapi dalam perspektif pencalonan sendiri, sisa 30 hari ini, Timnas Amin sendiri fokus terhadap proses pemilu. 14 Februari kita fokus turun ke masyarakat, menggait masyarakat, dan sampai Pak Anies dan Pak Muhaimin fokus mempersiapkan debat-debat yang akan ada di beberapa pekan ke depan gitu. Jadi biarkan ini proses publik yang berjalan. Tentunya ada yang puas dan tidak puas, itu ada dinamika politik gitu ya, dinamika politik di masyarakat. Timnas Amin soal wacana pemilu yang terancam terjadi kecurangan, di mana posisinya? Kayaknya paling banyak ini melaporkan. Paling banyak dicurangi kayaknya. Paling banyak dicurangi. Ya, kita sendiri dalam konteks kecurangan gitu ya. Kita sendiri kan paslon yang balihonya paling sedikit tapi paling banyak dirusak gitu. Udah mas sedikit dirusak pula gitu. Kasihan banget lah kira-kira gitu. Tapi kita sendiri melihat bahwa proses kecurangan itu pasti ada, potensi kecurangan itu ada, apalagi intimidasi dialami teman-teman relawan di daerah gitu ya. Beberapa bahkan caleg-caleg kami gitu yang masang foto bareng paslon juga balihonya dirusak, bahkan ada ancaman terhadap calon presiden kami gitu kira-kira gitu ya. Meskipun kita melihat bahwa ya ini yang ngancam ini cuma sok-sok keren aja gitu namanya di media sosial kan. Tapi kita melihat bahwa ancaman-ancaman ini kalau misalnya dibiarkan juga bisa jadi nggak bagus buat demokrasi kita gitu. Makanya segala hal yang ada kita sih berharap aparat penegak hukum, Bawaslu, kepolisian itu bisa berpihak secara netral gitu ya. Jadi bagian dari penyelenggara yang adil. Jadi wasit yang adil, bukan wasit buat yang ikut campur peserta gitu. Ya. Buat semuanya. Kemarin ada di Sulawesi juga tim kampanye 02 juga ditembak kalau nggak salah ya. Semuanya harus dilaksanakan secara adil lah biar kita dapat hasil yang terbaik buat 2024. Oke, baik. Bang Faisal, ini kalau kemudian DPR sibuk kampanye ya kan, yang paslon maju Pilpres juga sibuk kampanye, bagaimana Anda mengawal wacana ini? Karena apakah cawe-cawe presiden dalam pemilu itu bisa dianggap sebagai perbuatan tercela atau masuk dalam kategori pasal 7B atau A untuk memakzulkan presiden? Saya begini, ada kerancuan tentang agenda pemilu yang orang juga lupa. Isu pemakzulan itu bergulir, Pak Jokowi itu juga membuat keputusan-keputusan yang yang tidak ada hubungan dengan pemakzulan. Misal pengangkatan para pejabat kepala daerah itu kan. Memotong mata rantai demokrasi, menunjuk bupati sekian ratus dan beberapa gubernur. Tidak ada tabrakan dengan isu pemakzulan. Kedua, saya mau mengingatkan kepada kawan-kawan yang mengusung klaim pakar ketatanegaraan. Saya melihat kalau urusannya kekuasaan mereka itu mempermudah. Ada proses peranjingan politik yang dilakukan oleh pakar hukum tata negara. Contohnya? Saya akan kasih contoh. Tapi kalau urusannya dengan rakyat itu mereka akan mengatakan ini soal waktu, ini soal mekanisme, ini soal etika. Ini cara-cara berpikir yang makelar, pasal-pasal yang sudah membuat rakyat muak sebenarnya. Mestinya kan mereka bertanya dulu apa yang menjadi tujuan pemakzulan. Pertama, sangat terang di ruang publik, rakyat yang diwakili oleh petisi 100 menyampaikan pendapat bahwa pemilu ini sangat berpotensi curang. Karena ada politik cawe-cawe yang dipamerkan oleh Jokowi dan keluarganya. Dan hari ini kan dampaknya di mana-mana.
Misal tadi yang dipertegas lagi oleh sahabat saya Pak Masinton, runtuhnya Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan anak presiden mengakibatkan semua orang itu menjadi galau, menjadi resah, menjadi gelisah dengan proses pemilu yang berjalan. Kemudian ada dialog di Menko Polhukam, kita bertanya, kalau intervensi kekuasaan di MK begitu kuat, lembaga strategi negara loh, bagaimana bisa menjamin tidak terjadi intervensi di KPU? Kemudian kenapa lembaga-lembaga pengawasan pemilu ini diam? Tidak memiliki kemampuan, keberanian untuk mengoreksi ketika ada dugaan intervensi itu berasal dari pusat kekuasaan. Jadi gelombang kekecewaan yang terus menumpuk ditambah dengan korupsi, perampokan sumber daya alam, kebijakan yang ugal-ugalan, banyak menteri terlibat cawe-cawe, dan lebih fokus sekarang ini berdiri satu dinasti politik yang memamerkan Jokowi dan keluarganya. Seluruh sumber daya negara, potensi rakyat seolah-olah diarahkan untuk kepentingan pengabdian kepada dinasti politik. Saya perlu luruskan karena isu ini mengangkat pemakzulan, bukan perdebatan soal election. Oleh sebab itu, menurut saya, Bang Yusril, Bang Jimli, dan seluruh pakar hukum tata negara harus membuka ruang nurani untuk mempelajari sejarah bahwa ketika rakyat marah pada tahun 98 terhadap kekuasaan Soeharto, orang tidak berbicara pasal, orang tidak bicara hukum tata negara, tapi mereka turun ke jalan untuk mengatakan tidak kepada kekuasaan yang sangat zalim. Anda lihat ke depannya akan kondisi ini terjadi. Kenapa isu pemakzulan menjadi sensitif? Semua orang di dalam lorong-lorong kekuasaan yang gelap keluar satu persatu untuk menangkis dan membela seolah-olah pemakzulan ini tidak sesuai dengan mekanisme hukum, tidak sesuai dengan ilmu tata negara. Omong kosong semua. Saya minta tanggapan Valdo. Omong kosong disebut soal keluarga politik, disebut juga soal anak presiden. Sedikit, berapa detik? Saya mau mengajarkan kalian para pelaku hukum tata negara. Ketika rontoknya Mahkamah Konstitusi, di mana pakar hukum tata negara berdiri membela rakyat? Itu fakta. Jadi udah bangkrut ilmu-ilmu kalian semua. Baik, saya minta tanggapan dari Valdo dan Mbak Bivitri. Silakan Valdo. Disebutkan bahwa soal dinasti politik, anak presiden yang saat ini maju sebagai cawapres menjadi kontestan pilpres. Tanggapan Anda? Ya, saya tentu berharap petisi 100 juga adalah bukan seperti elit ya. Memang aspirasi rakyat gitu. Jadi memang saya punya harapan itu juga bahwa jangan sampai kita juga melihat hari ini ya antara DPR tadi menjadi kritik hari ini yang jauh dengan masyarakat, harusnya itu bisa menjadi mekanisme yang ada. Tapi terlepas dari itu, apabila Bang Faisal bicara soal kecurangan pemilu, saya ingat sekali di setiap pemilu yang saya ikuti isu kecurangan itu selalu ada gitu. Selalu ada, tapi ya kita cuma bisa berharap Bawaslu, tadi Bang Angga bilang KPU, aparat penegak hukum ya bekerja dengan baik gitu. Terlepas dari apapun segala tuduhan yang terjadi atas kecurangan gitu. Dan memang kalau seandainya dibilang juga bahwa hari ini dinasti politik, ya tadi saya pengen bilang Mas Gibran itu masih calon, bukan wakil presiden yang ditunjuk oleh Bapak Jokowi secara langsung gitu loh. Nah, apalagi ikut kontestasi gitu ikut kontestasi Mas Kaisang. Ikutnya mau bengkokin hukum dulu. Iya, ya kan prosesnya udah terjadi, berjalan, ada yang dihukum dan tapi itu mungkin masih tetap bisa jalan kan. Kali. Ya, mungkin kalau bicara soal etis kan udah ada sidang etisnya juga kan, dan memang ada yang menjadi korban dari situ. Jadi kenapa lagi bicara soal Mas Kaisang masuk partai politik. Oh, dikritik karena 2 hari dari ketum partai politik, tapi dia masuk parpol. Partainya sedang bertarung, ya. Mau 2 hari, mau 2 menit, 2 jam, partainya lagi bertarung di pemilu, dia tarung di proses elektoral gitu. Terus Mas Bobi kan juga tidak langsung dipilih jadi wali kota Medan, ya kan, dia ikut pemilu. Mas Gibran ikut pemilu, semuanya ikut pemilu. Jadi salahnya di mana? Jadi pemilu kita ini salah semua. Anda ngerasa paling dirugikan nggak sih karena paslon Anda dianggap paling mendapat restu dan dukungan dari presiden dengan pemajulan ini? Ya nggak masalah sih, maksudnya kita coba pisahkan ini secara fair aja gitu. Ini nih masalah elektoral. Apa yang mau dipisahkan? Masalah elektoral kah? Atau masalah Bang Faisal punya keresahan atas apa yang terjadi, dan kita pahami juga bahwa memang mungkin kritikannya ada yang masuk juga gitu. Tapi ya bagi kita hari ini apabila dituduhkan bahwa Prabowo Gibran adalah bagian dari dinasti politis, lo kita tarung kok ini, kita nggak minta menang langsung gitu loh. Ini tarung loh, bukan kompetisi juga. Iya, tarung itu proses yang fair. Jadi saya mau kasih analogi ke kau, Paldo. Ya,
ini yang berulang-ulang saya sampaikan dengan pasca MK tadi, ini menyangkut tentang etika publik. Ya, kita naik mobil atau bus angkutan umum, ada tempat duduk kosong di situ. Boleh kita duduk? Boleh. Ada aturan yang kita langgar? Tidak ada. Gitu loh. Tapi di sebelah kita ada ibu yang hamil. Ya. Ketika kita tidak memberikan kesempatan terhadap ibu yang hamil tadi, meskipun kita tidak ada aturan yang kita langgar dengan menduduki kursi kosong tadi, apa itu tidak melanggar etika publik? Pantas tidak itu? Tidak. Itulah disebut etika. Nah, putusan MK tadi itu jelas-jelas pelanggaran etik. Kemudian digunakan untuk pencalonan paslon yang saat ini ikut dalam kontestasi tadi. Ya. Merubah aturan ya untuk ikut dalam kontestasi tadi. Kan udah ada proses hukum etiknya tuh di MK. Iya, tadi ini kita bicara tentang etik. Gitu loh, secara hukum tidak ada lagi yang dilanggar. Aturan secara aturan tidak ada dilanggar. Etika yang norma etika itu di atas dalam pasal-pasal hukum tadi itu. Nah, itulah yang kemudian ya puncak gunung es yang saya katakan tadi itu putusan etik yang melanggar etik di MK. Kemudian terjadilah, kita lihat nih fakta-fakta hari ini terjadi di Medan, bagaimana ASN guru-guru diarahkan paslon tertentu. Terjadi di beberapa daerah-daerah yang sekarang udah mulai terblow up ini. Nah, sehingga kemudian tadi, Paldo sebentar, yang namanya proses kecurangan apa segala macam, ya, ketika negara melakukan proses kecurangan melalui aparatur negara, ya, itulah yang mendatangkan ketidakadilan. Karena apa? Negara itu harus netral, aparatur negara diatur undang-undang. Sekali lagi kita ingat, dan perlu kita sampaikan, pemilu bukan sarana pelanggengan kekuasaan. Sekali lagi harus diingat, pemilu bukan sarana pelanggengan kekuasaan. Maka ya pemilu itu dalam negara demokrasi dia adalah bagian dari sirkulasi elit ya, menghadirkan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, moral, dan berpihak kepada demokrasi dan berpihak kepada rakyat. Sudah kami tanggap, Mbak. Jadi silakan, Mbak. Saya ingin menanggapinya begini, Mbak Afi. Kita balik lagi ke isu MK. Kita balik lagi ke isu-isu yang sangat sulit untuk kita bahas secara tuntas. Justru karena hukum itu memang selalu dipegang oleh orang yang punya kekuasaan. Jadi makanya kita akan berdebat soal putusan MK nanti, wah itu sudah legal. Akibatnya kita harus membicarakan lagi etik. Kemudian kita membicarakan soal apakah ada pelanggaran nih, misalnya waktu Satpol PP di Garut misalnya. Yang dinarasikan adalah itu bukan termasuk ASN. Jadi aspek-aspek legal yang kaku dan terlalu definitif seperti itulah yang digunakan dan sangat nyaman digunakan oleh orang yang punya kekuasaan. Karena itulah menurut saya isu pemakzulan ini sebenarnya lahir gara-gara kita mentok di semua lini dari aspek hukumnya. Kalau kita mau berdebat soal putusan MK nanti dibilangnya ya itu sudah selesai begitu ya. Tidak ada dinasti politik. Padahal kita berbicara nepotisme, bukan sekedar dinasti politiknya, tapi cara berpolitiknya. Nah, jadi karena mentok di sana sini, kita mengalami suasana di mana hukum memang dikooptasi oleh kekuasaan bahkan MK, maka lahirlah cara untuk mengkritik bernama pemakzulan. Nah, ini saya melihatnya sebenarnya seperti itu. Jadi memang pemakzulan ini tidak bisa kita maknai secara sempit, kemudian ukurannya adalah Jokowi akan Jokowi akan berhasil turun atau tidak. Bukan itu. Tapi kritik terhadap kekuasaan yang berlebih-lebihan bahkan ketika sedang berkontestasi dalam pemilu yang seharusnya jurdil. Tapi ini anaknya ikut. Jadi tentu saja secara instingtif begitu ya, bapak pasti akan membela anaknya gitu dengan situasi yang begitu dari tidak hanya tahun ini sebenarnya ya, dari paling tidak 3 tahun belakangan ini memang kekuasaan presiden sudah berlebih-lebihan, akibatnya mudah dikontrol, apalagi sekarang kepala-kepala daerah 198 kepala daerah itu semua sudah ditunjuk
oleh presiden dan semuanya adalah bagian dari aparatur sipil negara. Baik, ada pertanyaan bergantung yang mau saya berikan kepada Mbak Bivitri. Apakah cawe-cawe presiden dalam pemilu dan semua penjelasan dari Mbak Bivitri tadi itu bisa dianggap sebagai perbuatan tercela sehingga menjadi alasan atau dasar untuk melakukan pemakzulan? Usai jeda, kami akan segera kembali. Ya baik, Mbak Fitri, berbagai alasan jika Presiden melakukan sejumlah pelanggaran, melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, melakukan perbuatan tercela dan bahkan tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden. Ya. Apakah cawe-cawe Presiden dalam pemilu itu bisa dianggap sebagai perbuatan tercela? Tergantung konstruksi hukumnya. Kalau menurut saya sih termasuk. Termasuk? Ya, jadi ada pintu masuk sebenarnya? Pintu masuk untuk ada. Pintu ini. masuk ada. Jadi kalau dalam, kita kan sering melihat tuh kalau presidensialisme itu Amerika Serikat ya, itu yang misdemeanor itu ya. Jadi perbuatan yang kecil-kecil, ringan-ringan. Nah diterjemahkannya ke kita jadi perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat lagi. Luas sekali memang interpretasinya. Jadi tergantung dari bagaimana nanti para politisi dan orang hukumnya mengkonstruksikan itu. Tapi kalau menurut saya sih termasuk karena perbuatan tercela di sini jangan dilihat dalam konteks individual, tapi konteks jabatan. Nah, yang terpenting dari konteks jabatan presiden adalah untuk tidak mencampuri terlalu jauh urusan-urusan yang di luar kewenangannya sebagai eksekutif. Jadi bisa masuk menurut saya. Baik, Bang Uci, saya minta tanggapan dirimu kalau misalnya kemudian pintu masuknya, anggaplah kita mengutip dulu statement dari Mbak Fitri tadi bahwa itu masuk terhadap cawe-cawe presiden dalam pemilu bisa masuk dalam perbuatan tercela. Lalu sempat diangkat people power, ujungnya ini bisa ke sana loh. Kalau ternyata saluran aspirasinya ketutup semua. Ya. Apakah dirimu melihat bahwa akan ujungnya pada people power semakin besar bola atau gelombang ketidakpuasan terhadap pemerintahan? Biarpun saya tidak yakin, tetapi bagi saya itu langkah yang hak masyarakat untuk lakukan. Biarpun tidak mudah, memakan waktu lama, tapi juga itu tidak boleh disumbat. Tapi lakukan dengan cara-cara konstitusional. Jangan destruktif, karena destruktif pasti juga dilawan dengan cara destruktif. Kita sedang memasuki saat-saat akhir menuju pemilu. Setiap kegiatan yang destruktif akan mempengaruhi masyarakat dan efeknya menjadi sangat luar biasa. Kita sama-sama tahu semua yang hadir di ruangan ini tidak mau kita menghadapi chaos. Ya, tetapi sekali lagi sebagai aspirasi itu tidak boleh dihambat, tidak boleh digunting begitu saja. Tapi sekali lagi lakukan dengan cara-cara yang konstitusional. Baik. Itu hak kok. Itu hak. Anda merasa bahwa silakan saja. Satu lagi tentang cawe-cawe Pak Jokowi itu yang Mbak tentang ini mengusung Gibran. Bagi saya lebih mudah Pak Jokowi mengusung dirinya 3 periode daripada anaknya yang maju. Jelas menang kok. Ya dua-duanya inkonstitusional. Dua-duanya tercela juga. Jangan-jangan Artinya daripada bicara soal Gibran yang mesti Pak Jokowi majukan, belum tentu menang Gibran. Oke, saya minta tanggapan. Ya, silakan. Tapi mungkin ini ya kaitan sama tadi etik dan segala macamnya. Kita juga jangan lupa bahwa Pak Jokowi juga kan ngubah PP nomor 53 tahun 2023 di mana menteri dan wali kota yang maju sebagai capres-cawapres tidak perlu mundur atau cuti gitu. Bahkan kita sendiri bingung gitu ya. Kemarin ada pasca debat 1 minggu Pak Prabowo kampanye di mana-mana. Kita bingung itu sebagai Menhan aktif atau sebagai capres. Hari ini datang ke acara BUMN, perayaan Natal BUMN itu sebagai Menhan atau sebagai capres. Itu kan juga secara aturan mungkin boleh. Atau makan malam presiden sebagai Menhan atau sebagai capres gitu ya. Itu mungkin secara aturan boleh, tapi kan secara etik kira-kira boleh apa enggak sih, kira-kira gitu. Itu sopan apa enggak, itu wajar apa enggak. Itu kan juga yang sering jadi mungkin masyarakat juga jadi bingung gitu ya. Ini bansos dari presiden atau dari APBN sih gitu, karena kalau dari APBN nggak bisa dibilang terima kasih Pak Jokowi dong harusnya kan kira-kira gitu. Ini sumur dari Kemenhan atau dari
capres sih gitu. Itu kan harus jelas. Itu mungkin itu yang mungkin jadi kekesalan masyarakat juga ya. Ini kok jadinya bercampur semua ya. Campur semua, dan mungkin secara aturan tadi boleh gitu, tapi kan secara etik kayaknya nggak pas juga gitu. Oke, baik. Gitu sih. Bang Masinton, kalau kemudian Pak Erlangga bilang udahlah tidak mungkin ada pemakzulan, DPR aja 85% itu pendukung Jokowi, pendukung presiden. Dengan gelombang yang seperti kalau Mas Faisal sampaikan, ini semakin banyak orang yang merasa tidak puas. Apa Anda yakin bahwa tidak akan DPR menangkap situasi ini juga sebagai momentum untuk DPR? Ya, jika ide teman-teman tadi bergulir dan kemudian masyarakat bergerak, ya kan? Kan kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Tapi jangan nunggu masyarakat bergerak dong, itu fungsinya DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat, Bang. Jadi ada jangan dua. Kemudian beloknya ke people power. Dia ada dua mekanisme tadi. Iya kan? Melalui mekanisme parlemen, DPR, formal, iya kan? Dan melalui mekanisme ekstra konstitusional atau ekstra parlemen. Yaitu people power tadi. Nah, tentu aspirasi teman-teman apa segala macam ya pasti kita dengar. Nah, tetapi di parlemen itu kan warna politik di parlemen itu kan beda-beda. Nah, ketika itu secara kelembagaan mandek, sementara tuntutan dan desakan rakyat itu menguat, kan bisa dijebol. PDIP gimana gitu sebagai loh. Partai terbesar di DPR? Ya kalau PDIP menangkap ini gimana? teman-teman datang menyampaikan, kita akan pelajari, kita akan dengarkan, dan kita akan upayakan, gitu loh. Jadi begini. Jadi belum datang nih sebenarnya Bang Faisal. Kalau teman-teman datang, ya kita pasti dengarkan. Tapi saya mau jembatan. Poin-poin apa yang harus kita harus kita teruskan. Bagaimana mekanisme pemakjulannya dan lain-lain gitu ya. Tapi secara substansi kita kan juga harus perlu dengar. Nah, kalau memang terjadi proses dengan alasan-alasan yang argumentatif berdasarkan fakta dan data, umpama proses kecurangan terjadi secara terstruktur, sistematis, masif, dan kemudian gelombang ini semakin membesar, menurut saya dari fakta sejarah ketika kita menurunkan Soeharto, semuanya setuju kok terhadap Pak Harto pada saat itu, tapi ketika gelombang masa membesar, gerakan reformasi dan demokrasi itu membesar. Nggak ada kekuasaan yang bisa menahan itu. Gitu? Lah iya, siapa yang bisa mampu menahan itu? Semua seketika berbalik kok. Maka saya katakan tadi, proses impeachment itu bisa melalui parlemen dan melalui proses people power. Baik. Sip. Silakan, Bang Faisal terakhir sebelum kita tutup diskusi ini. Ya, saya pertama sedikit untuk Aldo. Kalau kita mengambil wilayah paling netral yaitu media yang objektif, Tempo itu mengatakan dinasti politik Jokowi adalah perusak demokrasi. Maka saya mengatakan Jokowi dan keluarganya adalah penjahat demokrasi karena ada perlakuan kerusakan di sana kan. Kedua, menyangkut kebuntuan presidensial di mana lembaga-lembaga penampung aspirasi rakyat ini dihancurkan oleh Jokowi. Maka ini sama dengan periode Soeharto ketika juga pada sistem parlementer, ketika semua dilumpuhkan, maka yang dibilang sahabat saya Mas Intel itu benar, biarkan saja. Ini akan terus berjalan sebagai kesadaran moral untuk menyelamatkan negara dari penjahat demokrasi yaitu Jokowi dan keluarganya. Nah, sebentar. Dalam konsep presidensial saat ini, saya mau sampaikan sedikit buat Bang Uji. Singkat saja Bang, kita harus Mahfud MD telah membuka satu jalur alternatif untuk mengoreksi kekuasaan Jokowi, yaitu Satgas Anti Pemilu. Jadi saya berharap jutaan rakyat, ribuan rakyat datang ke sana. Gunakan jalur itu untuk singkat saja. Setelah ini saya langsung tutup diskusinya. Aku sih kalau saya DPR hari ini bisa bekerja dengan benar, tentunya selain Bang Masinton, tentu lebih baik. Tapi oleh karena itu ya pilihlah orang-orang di DPR yang benar gitu. Jadi ya. Jangan kayak Bang Masinton, Bang Masinton Bang Masinton Ya, sisanya. Yang bisa menangkap aspirasi masyarakat. Iya. Baik, terima kasih banyak. Dan partai-partai pendukungnya Pak Prabowo. Baik, jangan kampanye di sini. Terima kasih banyak. Para narasumber untuk diskusi kita. Baik, dan pemirsa, saya tutup acara Panggung Demokrasi. Dinamika politik Pilpres 2024 memunculkan wacana pemakzulan dengan segala pro dan kontranya. Apakah isu pemakzulan ini akan berakhir saat pemilu usai atau justru melahirkan gerakan yang lebih besar? Sikapnya ada pada sikap penguasa untuk menjamin proses pesta demokrasi berjalan jujur dan adil bagi semua peserta.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.